Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semakin semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan harapan honorer dalam Undang-Undang ASN 2023. Informasinya bahwa sebelum revisi Undang-Undang ASN tentang tenaga honorer disahkan menjadi undang-undang, Ketua Komisi 2 DPR RI sebutkan bahwa pemerintah siapkan dua jabatan ini. Nah, ada apa jabatan ini Bapak Ibu? Bukan berarti ada jabatan yang dipilih dari satu honorer, tetapi mekanisme penyelesaian tenaga honorer dalam hal peralihan status honorer menjadi ASN P3K. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, supaya jangan meraba-raba, mari kita simak informasi lengkapnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI mengenai skema dua jabatan dalam hal menuntaskan tenaga honorer. Hal ini disampaikan sebelum RUU ASN sah menjadi Undang-Undang ASN 2023 dan tentunya ini juga akan didetailkan ke depan menunggu terbitnya peraturan pemerintah terkait dengan penuntasan honorer. Bapak Ibu, mari kita simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau yang disebut dengan RUASN tentang tenaga honorer tahun 2023 akhirnya disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 menjadi Undang-Undang ASN. Tentunya dengan disahkan maka itu dengan sendirinya menjadi payung hukum penataan tenaga honorer. Dengan demikian, nasib tenaga honorer tahun 2023 dan seterusnya akan bergantung terhadap regulasi tersebut. Artinya, itulah dasarnya atau pedomannya dalam hal menjalankan tugas, baik sebagai honorer yang akan dialih statuskan menjadi ASN P3K, demikian juga para P3K dalam hal mencapai karirnya, juga dalam hal kesejahteraannya, dan seterusnya. Tetap berpatokan pada Undang-Undang ASN yang telah terbit. Sebetulnya permasalahan tenaga honorer sudah cukup lama tidak kunjung terselesaikan. Salah satu penyebabnya yakni belum adanya peraturan tegas dari pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Tetapi dengan adanya Undang-Undang ASN yang dilanjutkan dengan penerbitan peraturan pemerintah terkait dengan nasib honorer, maka itulah nantinya yang segera akan jadi realitas. Lebih lanjut, meski sudah disahkan RUASN, belum ada kepastian mengenai bagaimana skema penyelesaian pegawai honorer. Dan satu hal penting terkait dengan skema penyelesaian tenaga honorer, kita menunggu peraturan pemerintah yang segera akan diterbitkan oleh Menpan RB pada Desember 2 bulan ke depan. Namun pemerintah dan DPR RI telah mengklaim tidak akan ada penghapusan karena seluruhnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi 2 DPR RI sebelum pengesahan Undang-Undang ASN terbaru itu disahkan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan metodologi untuk menyelesaikan permasalahan pegawai honorer ini. Tentunya menyangkut metodologi penyelesaiannya, ini ada satu kajian yang harus didalami terkait dengan bagaimana mekanisme yang sebenarnya, sehingga nantinya pada saat pengambilan keputusan tidak ada persoalan mengenai penyelesaian permasalahan honorer ini. Nah, apa itu metodologinya Bapak Ibu? Yaitu dengan memunculkan solusi berupa penyediaan jabatan
P3K paruh waktu atau part-time, dan penuh waktu atau full-time. Itulah yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengenai dua skema jabatan dalam hal menuntaskan tenaga honorer. Nah, tadi disampaikan salah satu konsep atau metodologi untuk menyelesaikan itu adalah adanya muncul frase P3K penuh dan frase P3K paruh waktu. Ucapnya dikutip dari situs dpr.go.id pada Selasa 24 Oktober 2023. Kendati pun demikian, beliau mengatakan bahwa penjelasan lebih komprehensif mengenai kedua jabatan tersebut, baik P3K part-time maupun P3K full-time, akan dicantumkan dan dibahas dalam rancangan peraturan pemerintah yang sedang dibuat. Ingat Bapak Ibu ya, dengan demikian bahwa mengenai keputusan P3K paruh waktu atau part-time, demikian dengan P3K full waktu atau penuh waktu, katanya dicantumkan dan dibahas dalam rancangan peraturan pemerintah yang sedang dibuat. Nanti akan dijelaskan lebih rinci dan dicantumkan dalam peraturan pemerintah, sambungnya. Nah, informasi terkait dengan hal bagaimana ini Bapak Ibu, maka jelasnya nantinya itu baru jelas setelah terbitnya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagaimana kita saksikan telah disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu. Dan memang dalam hal menuntaskan tenaga honorer ini, sebagaimana apa yang dijanjikan dan disampaikan secara langsung oleh Menpan RB bahwa peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN tersebut akan segera diterbitkan. Jadi dengan demikian, setelah disahkannya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 menjadi Undang-Undang ASN, maka pemerintah berencana memberikan solusi dengan menggunakan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K, baik part-time atau paruh waktu, demikian juga dengan full-time atau penuh waktu. Jadi nantinya tergantung bagaimana keputusan pemerintah, apakah semua honorer ini dialihstatuskan menjadi ASN P3K penuh waktu ataupun nantinya ASN P3K paruh waktu. Kita akan berpedoman pada peraturan pemerintah yang segera akan terbit. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.